Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 355 Susunan Darah Aneh. Ketika dia mendengar kata-katanya, bibirnya sedikit terangkat dan memperlihatkan senyum. Memen, aku akan melakukannya. Karena dia tahu bahwa lawannya sangat kuat, dia akan sangat waspada. Aku baru saja bangun, tetapi kekuatanku belum sepenuhnya pulih, jadi aku mungkin tidak bisa membantumu. Kali ini dia terdengar sedikit canggung. Oke, nggak apa-apa. Kalau lawanku tidak bisa kukalahkan, aku tinggal tangkap Luo Yu dan lari. Ia hanya ingin menyelamatkan orang itu dan melarikan diri. Ia sama sekali tidak berniat untuk melawan. Oleh karena itu, setelah mengambil keputusan, ia terus mengikuti suara itu. Ketika gumpalan hijau itu tiba-tiba melompat tepat di depannya dan menyala-nyala, dia terkejut dan merasa bahwa segala sesuatunya mungkin lebih sulit dari yang dia kira. Di ruang terbuka yang luas di depannya, ada pembatas. Dia tidak tahu dari mana semua darah itu berasal karena dia melihat darah segar berputar-putar seperti mantra pelindung. Ada begitu banyak darah, tetapi bagi dia yang berdiri di luar, dia tidak bisa mencium sedikit pun darah. Dia hanya bisa melihat bahwa di dalam penghalang batas, ada lusinan gumpalan hijau yang melompat-lompat. Ratapan menyakitkan keluar dari gumpalan hijau ini dan itu adalah pemandangan yang sangat aneh dan melihat pemandangan seperti itu di tengah malam membuat siapapun yang melihatnya sangat tidak nyaman. Di tengah kegelapan malam, hanya ada gumpalan hijau yang menerangi sekelilingnya. Dia bisa melihat dengan jelas sosok-sosok di tengahnya. Duduk di tengah lapangan terbuka yang luas itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan, wajahnya yang kurus dan keriput tampak seperti kulit kayu yang layu dan ada serangkaian garis darah yang mengalir di wajah kurusnya itu, tampak sangat menyeramkan. Dia mengenakan jubah hitam besar yang berkibar tertiup angin. Di sekelilingnya, ada tengkorak yang berlumuran darah segar yang disusun melingkar. Di atasnya, aura kematian yang gelap terlihat dan cukup kuat untuk memberinya rasa krisis yang kuat. Seolah-olah ada suara yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa maju, dia tidak boleh melangkah lebih jauh, kalau tidak, dia pasti mati di sini. Dan beberapa penggarap abadi yang wajahnya tampak malu dan marah adalah 4 orang yang sama yang dia lihat ketika mereka memasuki hutan pagi ini. Namun, saat ini, mereka semua telah jatuh ke tanah dan aura mereka tampak terkuras dan mengalir keluar. Wajah mereka pucat, dan kata-kata yang diucapkan juga lemah dan sepertinya mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Di samping mereka, ada juga orang lain. Mereka tampaknya telah kehilangan kesadaran dan duduk berlutut dengan pandangan kosong, melihat ke depan seperti boneka. Di atas masing-masing dari mereka, ada gumpalan hijau yang melayang di sekitar mereka. Luo Yu ada di antara mereka. Ayo. Seorang wanita berambut panjang mengenakan jubah merah darah muncul diam-diam di depannya dan wajah pucat yang tiba-tiba muncul di wajahnya tidak memiliki jejak darah tetapi bibirnya merah mencolok. Sepasang mata sipit yang dipenuhi aura yin dingin menatapnya. Itu membuat siapapun yang melihatnya akan merinding. Tepat pada saat itu, dia hampir bereaksi, tetapi dia dengan sungguh-sungguh menahan keinginan untuk kabur. Dia menahan kengerian dan keterkejutan yang datang dari lubuk hatinya. Dia menatap dengan linglung ke arah tangan wanita yang memberi isyarat saat dia berjalan mendekati penghalang batas berdarah itu, selangkah demi selangkah.